Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'. Yang terhormat Bapak Dr. Asep Maulana MPD selaku dosen mata kuliah Tarjamah Fauriyah. Perkenalkan, nama saya Arina Zulfa Maghfirah dengan NIM 212101020012. Kelas B3, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil terjemah video saya yang berjudul Awqatu Ijabati Du'a, Ajmalu Madharu Liddu'a. Saat-saat terkabulnya doa, wujud doa yang paling indah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Amma ba'd. كما أن المصلي في الصلاة له شكل معين يجب أن يلتزم به، وكما أن المحرم في الحج والعمرة له شكل معين يجب أن يظهر به، فكذلك الداعي إذا دعا ربه لا بد له من مظهر معين. Dengan menyebut nama Allah, segala puji bagi Allah, sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya, dan gurunya. Sebagaimana orang yang sholat ia mempunyai cara tertentu, maka ia wajib mematuhi cara tertentu. Sebagaimana orang ihram pada saat haji dan umroh mempunyai cara tertentu yang wajib diperlihatkan. Demikian pula orang yang berdoa ketika berdoa kepada Tuhannya, maka wajib memperlihatkan cara tertentu. والناس لهم مظاهر متعددة في الدعاء، بعضهم يدعو وهو ينظر إلى الأعلى، بعضهم يأتي بحركات قبل الدعاء أو بعد، كمن يفرك يديه قبل الدعاء، بعضهم يمسح عينيه، كل واحد له طريقته الخاصة. Manusia mempunyai beberapa macam dalam berdoa, yaitu ada yang berdoa sambil melihat ke atas, ada pula yang melakukan gerakan sebelum dan sesudah berdoa, seperti seseorang menggosok-gosokkan tangannya sebelum berdoa. Ada pula yang mengusap matanya, masing-masing mempunyai cara tersendiri. فما هو أفضل مظهر للدعاء؟ أفضل وأجمل مظهر في الدعاء هو مظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي اختار له هذا المظهر؟ الله تعالى هو الذي أوحى إليه أن تكون اليد في المكان الفلاني وصفة الدعاء بالشكل الفلاني. جمال. Apa bentuk doa yang paling baik? Bentuk doa yang paling baik dan paling indah adalah bentuk doa Rasulullah SAW. Siapa yang memilih bentuk doa ini untuknya? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mewahyukan kepadanya bahwa tangannya harus berada di tempat ini dan itu. Gambaran doa dalam bentuk ini dan itu sungguh indah. فكيف كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة عند الدعاء ويكون على طهارة ويرفع يديه. هذه طبعا كلها مستحبات، يعني لو ما فعلتها لا زال الدعاء صحيحا، لكن الأفضل. وما ورد أنه كان يفعل أشياء قبل رفع اليد، فلم يكن يمسح يديه أو يفركهما، بل يرفع اليد. ولديك اختيارات ثلاثة. الاختيار الأول أن تجعل بطن الكف إلى السماء هكذا، وطبعا موازي للكتف عند الكتف، لكن بطن الكف إلى السماء. وإما أن تجعل بطن الكف إلى وجهك والأصابع إلى السماء بهذه الطريقة، عند الوجه، أو بهذه الطريقة عند الكتف تكون بطن اليد إلى السماء. كلاهما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا الأفضل أن تفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا لكي تحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Lalu bagaimana Rasulullah SAW berdoa? Nabi menghadap kiblat ketika berdoa, harus dalam keadaan suci dan mengangkat tangannya. Ini semua dianjurkan, artinya jika tidak melakukannya maka doanya tetap sah. Tetapi lebih baiknya melakukan sesuatu sebelum mengangkat tangan. Jadi dia tidak mengusap atau memisahkan tangannya. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya dan memilih 3 pilihan. Yang pertama, dia mengangkat tangannya. Yang pertama, meletakkan telapak tangan menghadap ke langit seperti ini dan tentunya sejajar dengan bahu. Namun telapak tangannya menghadap ke langit atau letakkan telapak tangan menghadap wajah dan jari menghadap ke langit. Dengan cara ini ketika di wajah dan dengan cara ini ketika di bahu. Telapak tangan hendaknya menghadap ke langit. Kedua hal tersebut diriwayatkan dari Rasulullah SAW dan keluarganya, dan sebaiknya dilakukan sesekali. Dan inilah saatnya agar dapat menjalankan sunnah Nabi SAW.
أما الاختيار الثالث فهذا يكون عند الشدائد، يسمى دعاء الابتهال، فإنك ترفع يديك إلى الأعلى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل معركة بدر، فإنه صلى الله عليه وسلم بالغ في رفع يديه صلوات ربي وسلامه عليه، بالغ لأن الموقف كان شديدا. لما كان يوم بدر نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه صلوات ربي وسلامه عليه. Adapun pilihan yang ketiga adalah pada saat kesusahan dan disebut dengan ibtihal atau bersungguh-sungguh tanpa batas dan berdoa. Lalu kamu angkat tanganmu ke atas seperti yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum perang Badar. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh dalam mengangkat tangan karena keberhasilannya sangat berat. Ketika hari Badar tiba, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memandang orang-orang musyrik yang merupakan orang-orang musyrik 1000 dan para sahabatnya berjumlah 319 orang. Maka Nabi Muhammad SAW menghadap kiblat, kemudian dia mengulurkan tangannya dan mulai berseru kepada Tuhannya, "Ya Allah, penuhi untukku apa yang Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, penuhi apa yang Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, hancurkan kelompok umat Islam yang tidak menyembah di muka bumi ini." Dia terus berseru kepada Tuhannya sambil mengulurkan tangannya menghadap kiblat hingga jubahnya terlepas dari bahunya. فأنزل الله تعالى قوله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين فأمده الله بالملائكة. الشاهد أنه إذا اشتد الأمر عليك فإنك ترفع يديك إلى الأعلى بهذه الطريقة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وانتبه إلى أن اليد تكون مضمومة الأصابع مجموعة بعضها إلى بعض، لا تفرقها بهذه الطريقة بل تجمعها إلى بعضها البعض. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya ketika kamu meminta pertolongan kepada Tuhanmu dan Dia mengabulkan permintaanmu, sesungguhnya Allah akan membantumu dengan 1000 malaikat satu demi satu, maka berimanlah kepada Allah dengan para malaikat sebagai saksi. Jika keadaan menjadi sulit bagimu, maka kamu mengangkat tanganmu ke atas dengan cara ini, seperti yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan fakta bahwa tangan itu dengan jari-jari disatukan, dan jangan memisahkannya dengan cara ini. Sebaliknya, menyatukannya dari beberapa jari ke jari yang lainnya. وإذا انتهيت من الدعاء فهل تمسح يديك على وجهك أم لا؟ بعض العلماء يقول تمسح وآخرون يقولون لا، بناء على حديث اختلفوا في صحته، والراجح والله أعلم أنك لا تمسح وجهك. وأما مسح الصدر ومسح العين وتقبيل اليد فهذا مما لم يرد فيه حديث صحيح. Dan apabila kamu telah selesai berdoa, apakah kamu harus mengusap tangan dan wajahmu? Sebagian ulama bertanya. Para ulama mengatakan bahwa hadis tersebut dihapuskan, sementara yang lain mengatakan tidak, berdasarkan sebuah hadis yang mana mereka berbeda pendapat mengenai kesohihannya dan mana yang lebih benar, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Tidak perlu mengusap muka. Adapun mengusap dada, mengusap mata, dan mencium tangan itu tidak ada hadis sahihnya. والأصل أن ترفع يديك عند كل دعاء إلا ما لم يرد فيه رفع اليد، مثلا في السجود أو التشهد بالصلاة ما ترفع اليد، وأيضا في خطبة الجمعة الصحيحة أنك لا ترفع يديك إلا إذا استسقى الخطيب فطلب المطر، عندها ترفع يديك. وانتبه إلى أن لا ترفع صوتك أثناء الدعاء، انتبه إلى حتى طبقة الصوت. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة يرفعون أصواتهم بالدعاء قال: إنكم لا تدعون أصم، سبحانه، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنكم تدعون سميعا بصيرا وهو معكم. أيضا النظر، تنظر إلى موضع السجود أو إلى الأمام. Prinsip dasarnya adalah hendaknya mengangkat tangan setiap kali berdoa, kecuali yang tidak mengharuskan mengangkat tangan, misalnya saat sujud atau membaca tasyahud dalam sholat. Saat mengangkat tangan,
dan juga saat khutbah kepada jamaah. Yang benar adalah jangan mengangkat tangan kecuali khatib meminta hujan. Dalam hal ini sebaiknya angkat tangan dan hati-hati jangan meninggikan suara saat berdoa. Nabi SAW ketika melihat para sahabat meninggikan suara mereka dalam berdoa, beliau bersabda, Janganlah kamu menyeru kepada orang yang tuli, Maha Suci Dia. Kamu tidak menyeru kepada orang yang tuli atau orang yang tidak ada. Kamu menyeru kepada yang Maha Mendengar dan Maha Melihat, dan Dia juga bersamamu. Melihat adalah melihat ke tempat sujud atau ke arah imam. أخي الكريم، أختي الكريمة، هذا الذي ذكرناه هو شكل الداعي أثناء الدعاء. أما وقت ومكان الدعاء فالدعاء يكون في كل وقت وفي كل مكان، لكن إن أردت أن تقوي دعائك فإنه توجد أوقات ومواضع تكون الإجابة فيها أقرب من غيرها، مثلا عند السجود، عند نزول المطر، عند التقاء الصفين في المعركة، دعوة المسافر، دعوة الآباء والأمهات لأبنائهم، الدعاء بعد التشهد في الصلاة وقبل السلام، الدعاء عند الأذان، الدعاء عند الأذان والإقامة، أيضا آخر ساعة من عصر الجمعة الدعاء مستجاب، وكذلك للصائم دعوة ما ترد. أيضا في الثلث الأخير من الليل فإنه وقت النزول الإلهي إلى السماء الدنيا. Saudaraku yang terhormat, saudara perempuanku yang terhormat, inilah yang kami sebutkan sebagai bentuk pemohon pada saat berdoa. Adapun waktu dan tempat doanya, doa itu harus dipanjatkan setiap saat dan di mana saja. Namun jika ingin memperkuat doanya, maka ada waktu dan tempatnya. Jawabannya lebih dekat dari yang lain. Misalnya, ketika sujud ketika hujan turun, ketika dua barisan bertemu dalam perangan, doa musafir, doa ayah dan ibu untuk anak-anaknya, berdoa setelah tasyahud dalam sholat dan sebelum salam, doa pada waktu azan, doa pada azan dan iqamah, serta pada jam terakhir Jumat sore, doanya terkabul. Demikian orang yang berpuasa juga boleh berdoa pada sepertiga malam terakhir. Ini adalah saat turunnya Tuhan ke surga yang paling rendah. لكن كيف أحسب ثلث الليل الأخير؟ احسب القاعدة، احفظها، احسب من أذان المغرب إلى أذان الفجر كم ساعة؟ ولنفرض أن المجموع كان 9 ساعات، اقسمه على 3، 9 تقسيم 3 يساوي 3 ساعات. إذن قبل أذان الفجر ب3 ساعات يبدأ الثلث الأخير من الليل إلى أذان الفجر. وهناك وقت آخر لإجابة الدعاء يغفل عنه الناس. أحيانا يستيقظ الإنسان من نومه في الليل فجأة، فإذا حصل ذلك فهناك عرض لك، وهو أن تقول كلمات معينة، فإذا فعلت استجيب لك. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا، استجيب له. Bagaimana cara menghitung sepertiga malam terakhir? Menghitung aturan dan menghafalnya. Hitung dari azan maghrib hingga azan subuh. Berapa jam? Misalkan totalnya adalah 9 jam. Dibagi 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3 jam. Ketika azan subuh tinggal 3 jam lagi. Sepertiga malam terakhir dimulai hingga azan subuh. Dan ada waktu lain untuk mengabulkan doa yang diabaikan orang. Terkadang seseorang tiba-tiba terbangun dari tidurnya di malam hari. Dan jika hal ini terjadi, ada tawaran untuk kamu, yaitu mengucapkan kata-kata tertentu. Jika kamu melakukannya, aku akan menjawabmu. Nabi SAW berkata, Dia yang telah pada malam hari, Dia bersabda, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, yang tidak ada sekutunya, kepunyaannya dan milik segala puji Allah, dan kemuliaan Allah, dan tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Allah Maha Besar, tidak ada dan kekuatan kecuali pada Allah. Kemudian dia berkata, Ya Allah, maafkan aku, atau tinggalkan, aku akan membalasnya. فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. وبعض الناس ذكي موفق يجمع بين أكثر من سبب من هذه الأسباب. مثلا ينزل المطر، فبين الأذان والإقامة وهو ساجد يصلي السنة يدعو، فيجمع بين 3 أسباب من أسباب إجابة الدعاء. أو مثلا يكون مسافرا ويصلي ركعتين آخر الليل وبعد التشهد الأخير قبل السلام
وهو في آخر الليل فيجمع بين 3 أسباب، وإن أراد دعا لولده أيضا فأضاف سببا رابعا، يجمع بين أكثر من سبب. Jika dia berwudu dan sholatnya diterima. Beberapa orang cerdas dan sukses karena mengumumkan lebih dari satu alasan berikut. Misalnya hujan turun sementara adzan koma, lalu dia sujud dan sholat sunnah, berdoa, dan dia menggabungkan 3 alasan terkabulnya doa. Atau misalnya dia sedang bepergian dan sholat 2 rakaat di penghujung malam, dan setelah tasyahud terakhir belum salam di penghujung malam. Dan dia menggabungkan 3 alasan antara lain, dan jika dia mau, dia akan mendoakan putranya juga, sebagai tambahan yang menggabungkan lebih dari 1 alasan. أخي الكريم، أختي الكريمة، أنت أعطيت شرفا، وهذا الشرف ليس لكل أحد، مخلوقات كثيرة حولنا، لكن الله أعطاك أنت أن تكلمه. تعرف تكلم من؟ تكلم مالك الملك سبحانه، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. إنه الإله العظيم الذي إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فانتبه إلى أن الكلام مع العظيم عظيم. فتهيأ وخذ أسبابك وجمل ظاهرك وأحضر قلبك في باطنك، ثم قل ما تستطيع مما في قلبك ولا تبقي شيئا فيه. لا تنتهي من الدعاء وفي قلبك شيء ما قلته، أخرج كل ما في قلبك فإنه سميع قريب مجيب الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فاللهم استجب لنا. Saudaraku yang terhormat, saudara perempuanku yang terhormat, kamu telah diberi suatu kehormatan, dan kehormatan ini tidak diberikan kepada semua orang. Ada banyak makhluk di sekitar kita, namun Allah menganugerahkanmu kemampuan untuk berbicara dengannya, sehingga kamu tahu dengan siapa kamu berbicara. Pemilik kerajaan, Maha Suci Dia, yang menciptakan dan membentuk, dan yang menetapkannya untuk membimbingnya, dan Dialah yang melahirkan padang rumput, yang bila menghendaki sesuatu berfirman, jadilah, maka jadi. Dan itu artinya berbicara dengan orang hebat itu hebat. Pergilah, ambil alasanmu, percantik penampilan luarmu, dan hijaukan hatimu dalam dirimu. Maka ucapkanlah semampumu dari apa yang ada dalam hatimu. Dan janganlah kamu meninggalkan apapun di dalamnya. Janganlah berhenti berdoa selagi masih ada sesuatu dalam hatimu yang kamu ucapkan. Sebab Dialah yang mendengar, yang paling dekat, yang menjawab doa. Dan Tuhanmu berfirman, panggillah aku, niscaya aku akan mengabulkannya. Selanjutnya, strategi yang digunakan dalam proses penerjemah. Adapun beberapa strategi yang telah saya gunakan dalam proses penerjemahan ini yaitu, yang pertama, naturalisasi, yang dimana penerjemah mengambil ungkapan atau kata BSU ke dalam BSA dengan penyesuaian ejaan dan pelafalan. Seperti pada contoh, wa kama anal muhrima fil haji wal umroh, sebagaimana orang yang ihram pada saat haji dan umroh. Strategi yang digunakan pada kalimat ini terdapat pada kata al-haji dan umroh. Contoh yang kedua, masalan fis sujud au tasyahud bis sholat. Misalnya saat sujud atau membaca tasyahud dalam sholat. Strategi yang selanjutnya yaitu gloss translation, yang dimana penerjemah memberikan catatan tambahan pada kata BSA. Contoh, amal ikhtiyara as-salisu fahada yakunu inda syada'id yusamma doa al-ibtihal. Adapun pilihan yang ketiga adalah pada saat kesusahan dan disebut dengan ibtihal, atau bersungguh-sungguh tanpa batas dalam berdoa. Strategi pada kalimat ini terdapat pada kata ibtihal, yang artinya bersungguh-sungguh tanpa batas dalam berdoa. Strategi yang selanjutnya yaitu literal atau literal translation, yang dimana penerjemah menerjemahkan kata demi kata sehingga dihasilkan bentuk terjemahan teks secara keseluruhan. Contoh, masalah indah sujud, indah nuzul motor, indah tiko isofain fil mu'arrokah, dakwatul musafir, dakwatul aba wal ummahat, liibnaihim ad-du'a ba'da tasyahud fis sholat wa qabla salam. Misalnya ketika sujud ketika
hujan turun, ketika dua barisan bertemu dalam peperangan, doa musafir, doa ayah dan ibu untuk anak-anaknya, berdoa setelah tasyahud, dalam sholat dan sebelum salam. Dan strategi yang terakhir yaitu deskriptif, yang dimana teknik penerjemahan dengan menjelaskan makna kata BSU yang tidak ada padanannya dalam BSA. Contoh, innakum tad'una sami'an basira. Kamu menyeru kepada yang maha mendengar dan maha melihat. Strategi yang terdapat pada kalimat ini terdapat pada kata sami'an dan basiron, yang artinya yang maha mendengar dan maha melihat. Selanjutnya, kosakata baru. Adapun kosakata baru yang penerjemah dapatkan adalah yang pertama, syaklun, yang artinya bentuk atau cara. Selanjutnya, mu'arakah, yang artinya perang. Selanjutnya, balago, artinya bersungguh-sungguh. Selanjutnya, muayyan, yang artinya tertentu. Selanjutnya, al-aslu, yang artinya dasar. Yang selanjutnya, zaki, yang artinya cerdas. Selanjutnya, muwaffiq, yang artinya sukses. Selanjutnya, asyada'id, artinya kesusahan. Selanjutnya, roda, yang artinya jubah. Selanjutnya, al-asabah, yang artinya kelompok. Selanjutnya, tajma'u, artinya menggabungkan. Dan yang terakhir, ahyanan, yang artinya sesekali. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan pemaparan teks di atas, maka berikut kesimpulan yang bisa diambil dalam poin-poin berikut ini. Yang pertama, manusia mempunyai beberapa macam dalam berdoa, yaitu yang pertama, meletakkan telapak tangan menghadap ke langit dan tentunya sejajar dengan bahu, namun telapak tangannya menghadap ke langit. Yang kedua, meletakkan telapak tangan menghadap wajah dan jari menghadap ke langit. Yang ketiga, adapun pilihan yang ketiga adalah pada saat kesusahan dan disebut dengan ibtihal, yang artinya bersungguh-sungguh tanpa batas dalam berdoa. Poin yang terakhir yaitu adapun waktu dan tempat doa yang mustajab, misalnya ketika sujud, ketika turun hujan, ketika dua barisan bertemu dalam peperangan, doa musafir, doa ayah dan ibu untuk anak-anaknya, berdoa setelah tasyahud dalam sholat dan sebelum salam, doa pada waktu azan, doa pada azan dan iqamah, serta pada jam terakhir Jumat sore. Demikian pula orang yang berpuasa yang berdoa pada sepertiga malam terakhir. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.